I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Rekapitulasi daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna hari ini. Untuk itu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin dalam rangka pembahasan rancangan peraturan usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024 hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Banyuasin 45 orang, hadir 26 orang. Keterangan, izin, yang terhormat Bapak Irian Setiawan SH MSI, yang terhormat Bapak Ridho Munir SIP, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Soleh SPDI, yang ditunggu kehadirannya, yang terhormat Bapak M. Nasir SSI, yang terhormat Bapak Ari Salahari SH, yang terhormat Bapak Juprianto, yang terhormat Bapak Arpani, yang terhormat Bapak Hairul Saputra SE, yang terhormat Bapak Sofian Hadi, yang terhormat Bapak Dedi Antoni, yang terhormat Bapak Ahmad Yamin SH MH, yang terhormat Bapak Tismon Sugiarto SH, yang terhormat Bapak Sumanto, yang terhormat Bapak Budi Santoso, yang terhormat Bapak Sarnubi M. Nur Esos, yang terhormat Bapak Samsudin SH, yang terhormat Bapak Sudirman SE, yang terhormat Bapak Darul Kurni SE. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berdasarkan rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD yang telah dibacakan oleh Sekretaris Dewan tadi, maka rapat telah memenuhi quorum sesuai dengan pasal 114 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Banyuasin nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna 6 masa persidangan 3 tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam acara pembahasan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD hari ini, rapat ke-1 Senin 19 Agustus 2024 dengan acara penyampaian nota pengantar penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Penjabat Bupati Banyuasin, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FKPD Kabupaten Banyuasin, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten, staf ahli Bupati dan staf ahli DPRD Kabupaten Banyuasin, inspektur, kepala dinas, kepala badan, serta pejabat lain yang hadir, insan pers, hadirin undangan yang berbahagia.
Sebagai pembukaan rapat paripurna kita pada hari ini, perkenankan saya mengajak kita semua yang hadir di sini untuk senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat hadir kembali pada rapat paripurna hari ini. Sholawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Penjabat Bupati Banyuasin beserta seluruh jajarannya. Terima kasih kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan hadirin undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami pada rapat paripurna hari ini. Hadirin rapat paripurna yang terhormat. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 tahun 2024 tentang persetujuan terhadap 7 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024 untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Banyuasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun 7 rancangan peraturan daerah dimaksud yaitu 1. Rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa Sembawa Mulya, Kecamatan Sembawa. 3. Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2024-2044. 4. Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Banyuasin tahun 2025-2045. 5. Rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi sekretariat Dewan Pengurus Korps PNS Republik Indonesia Kabupaten Banyuasin. 6. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dan 7. Rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa rangkaian rapat pembahasan 7 rancangan peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut. Pada rapat ke-1 hari ini, Senin 19 Agustus 2024, dengan agenda penyampaian nota pengantar penjelasan tentang rancangan peraturan daerah usul inisiatif oleh pimpinan DPRD. Rapat kedua hari ini juga Senin 19 Agustus 2024 dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati Banyuasin terhadap nota pengantar penjelasan tentang rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin. Rapat ketiga Senin tanggal 19 Agustus 2024 dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi atas pendapat Bupati Banyuasin terhadap rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD sekaligus pembentukan dan pengumuman nama-nama panitia khusus DPRD. Tanggal 19 sampai dengan Kamis 22 Agustus 2024 akan dilakukan pembahasan oleh panitia khusus DPRD bersama mitra terkait.
Rapat keempat hari Jumat 23 Agustus 2024 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin. Rapat kelima Jumat 23 Agustus 2024 dengan agenda mendengarkan laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD dan sekaligus insya Allah pada hari yang sama pengambilan keputusan oleh DPRD Kabupaten Banyuasin. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, demikian pengantar saya dalam rangka pembukaan rapat pembahasan 7 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat Saudara Nur Ismatuddin SIP, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Banyuasin untuk menyampaikan nota pengantar penjelasan terhadap 7 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tersebut. Untuk itu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pejabat Bupati Banyuasin, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Yang terhormat Saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuasin, hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan para asisten, staf ahli Bupati dan staf ahli DPRD Kabupaten Banyuasin. Yang kami hormati Saudara Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Bagian serta pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dapat hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati Saudara Insar Pers serta hadirin undangan yang berbahagia. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebagai pembuka nota pengantar ini perkenankan kami mengajak kepada kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3 rapat ke-1 tahun 2024 dalam rangka rapat paripurna DPRD sebagai bagian dari rangkaian pembahasan 7 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Selanjutnya salawat beriring salam senantiasa tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta pengikutnya yang telah membawa rahmat dan petunjuknya yang benar bagi umat manusia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, anggota Bemperda DPRD Kabupaten Banyuasin yang dengan penuh dedikasinya dan tanggung jawab telah menyusun dan membahas legal drafting 7 rancangan peraturan daerah yang dimaksud, sehingga dapat kita bahas dalam kesempatan hari ini. Selanjutnya penghargaan rasa bangga kami sampaikan kepada saudara pejabat Bupati Banyuasin beserta seluruh jajarannya yang telah hadir dalam rapat paripurna hari ini, yang nantinya dimohon untuk menyampaikan pendapatnya terhadap 7 rancangan perda usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebagaimana diketahui bersama bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota, bahwa pengusul rancangan peraturan daerah akan menyampaikan nota pengantar atau penjelasan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya berdasarkan pasal 9 ayat 3 peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD dan sesuai dengan keputusan DPRD, keputusan Kabupaten Banyuasin nomor 11 tahun 2024, DPRD Kabupaten Banyuasin mengajukan 7 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD yang akan kami jelaskan secara berurutan sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Rancangan perda ini diajukan sebagai upaya bersama untuk mengelorakan semangat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, semangat menjaga keberagaman dan kebinekaan, merawat toleransi, solidaritas, tanggang rasa, gotong royong dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan tetap juga mengutamakan kearifan lokal dalam implementasinya. Dalam era digital,
proses penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional, namun juga harus bisa mengadopsi perkembangan teknologi yang ada. Hal ini juga sesuai dengan kondisi demografi yang ada di Kabupaten Banyuasin, di mana saat ini mayoritas penduduk dalam kelompok usia milenial yang cukup dekat dengan dunia digital, baik itu sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Dengan adanya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang di dalamnya terdapat pasal yang mendorong pelaksanaan penyelenggaraan melalui pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi, diharapkan akan semakin masifnya penyebaran konten-konten tentang nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan kearifan lokal. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Sembawa Mulia Kecamatan Sembawa. Dalam berbagai kesempatan pembahasan bersama dengan mitra kerja terkait dapat kami sampaikan bahwa pembentukan Desa Sembawa Mulia Kecamatan Sembawa sangat urgent untuk dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, aspirasi yang berkembang di masyarakat serta meningkatnya pelayanan publik. Ketiga, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan perumahan dan kawasan pemilikan tahun 2024 sampai dengan 2044. Kita ketahui bersama bahwa ketersediaan rumah yang layak huni pada dasarnya telah menjadi hak konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta dijamin penyelenggaranya oleh pemerintah. Untuk memastikan ketersediaan rumah yang layak huni tersebut tentu dibutuhkan perencanaan dan perhitungan yang baik. Salah satunya melalui perencanaan tata ruang. Kami melihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman masih terdapat beberapa hal yang harus diatur secara lebih teknis dan disesuaikan dengan kearifan lokal Kabupaten Banyuasin. Antara lain meliputi aturan mengenai minimum lebar jalan perumahan yang dibangun, pengembangan atau swadaya, minimum lahan 1 unit rumah untuk rumah sederhana atau spesifikasi bangun rumah yang sesuai kearifan lokal di daerah tersebut. Keempat, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2025-2045. Kita ketahui bersama bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Banyuasin tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah Banyuasin untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang meliputi keterpaduan, keserasian, keselarasan, kesinambungan, keterbukaan, dan partisipasi. Untuk selanjutnya, rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD 2025-2045 ini akan dijadikan landasan kebijakan oleh Bupati Kabupaten Banyuasin terpilih nantinya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama demi kemajuan daerah, sehingga pembentukan rencana perda ini akan melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk Gen Z. Kelima, rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi sekretariat Dewan, pengurus Korps, Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Kabupaten Banyuasin. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang tidak mengatur sekretariat Dewan Pengurus Korpri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Disebutkan bahwa lembaga profesi aparatur sipil negara ASN ini difasilitasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, sehingga tidak perlu lagi diwadahi dalam bentuk perangkat daerah untuk menangani korpri di lingkungan pemerintahan daerah. Selanjutnya, untuk mewadahi korps profesi pegawai tetap dibentuk Dewan Pengurus Korpri, meskipun tidak dalam bentuk perangkat daerah. Dewan Pengurus Korpri melibatkan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan fungsi sekretariat Dewan Pengurus Korpri. Keenam, rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berdasarkan pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah huruf D disebutkan bahwa badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi penelitian dan pengembangan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, menjelaskan Badan Litbang adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten kota.
Selanjutnya, pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida di Kabupaten Banyuasin dirasakan sangat penting keberadaannya untuk nantinya akan diintegrasikan dengan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Saat ini bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyuasin masih bergabung atau serumpun dengan bidang perencanaan program evaluasi dan perencanaan pada Bapeda dan Litbang. Fungsi Litbang yang ada di Bapeda dan Litbang dinilai kurang memadai. Untuk itu diharapkan dengan dilakukannya memisahkan bidang penelitian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan dari Bapeda dan Litbang ke depan, kelembagaan daerah yang terbentuk akan fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung program daerah berbasis riset dan teknologi. Seiring dengan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menuntaskan problematika kesenjangan pembangunan dan mencari solusi permasalahan pemerintah di daerah. Yang ketujuh dan yang terakhir, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin. Atas rancangan perda ini kami berpendapat bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BUMD untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih. Untuk kebutuhan pokok sehari-hari mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi PAD. Perlu adanya perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda. Dengan perubahan status ini diharapkan pelayanan dan kegiatan usaha Perumda air minum dapat diperluas meliputi pelayanan air minum, pelayanan pengiriman air tangki, pelayanan hidran umum, pelayanan hidran kebakaran, usaha penyediaan air minum dalam kemasan AMDK, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan aturan. Hadirin rapat paripurna yang kami muliakan. Demikian nota pengantar kami terhadap 7 rancangan perda Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Untuk selanjutnya terhadap 7 rancangan perda yang dimaksud dimohon kepada pejabat Bupati Banyuasin agar memberikan tanggapan atau pendapatnya agar rancangan peraturan daerah yang disampaikan tadi menjadi produk hukum yang berdaya guna dan berhasil serta dapat mewujudkan Banyuasin yang lebih baik. Di akhir nota pengantar ini kami sampaikan satu bait pantun. Sarapan pagi makan mie dimakan dengan kopi. Demikian nota pengantar kami, mohon nanti Pak Bupati menanggapi. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya serta kekuatan kepada kita semua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah menjadi kewajiban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Nur Ismatuddin SIP, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Banyuasin, yang telah menyampaikan pengantar penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah 7 usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tersebut. Selanjutnya kami mengharapkan kepada yang terhormat Saudara Penjabat Bupati Banyuasin untuk memberikan tanggapan terhadap 7 rancangan peraturan daerah dimaksud. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna 6 masa persidangan 3 rapat ke-1 DPRD Kabupaten Banyuasin hari ini Senin 19 Agustus 2024 saya skor. Untuk dilanjutkan pada hari ini juga Senin 19 Agustus 2024 dalam acara penyampaian tanggapan Bupati Banyuasin terhadap 7 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Demikianlah acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih atas perhatian, bantuan dari semua pihak atas terlaksananya rapat paripurna hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.